kakak semua, ini ayat hafalan aku, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Halo Kak, nama saya Christine Anela Pinsabakas kelas 1. Sekarang saya mau membaca ayat Alkitab Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selesai. Terima kasih adik-adik yang udah ngerjain aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Pagi ini kayaknya cerah ya. Pastinya kita semua udah siap untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, semuanya udah pada makan? Udah sarapan? Harusnya udah ya. Sarapan apa hari ini? Semoga sarapan hari ini mengenyangkan tubuh kita. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk mengenyangkan rohani kita dengan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke, siapa yang minggu kemarin ikuti juga ibadah sekolah minggu? Pasti tahu dong firman Tuhan minggu kemarin tentang apa? Siapa yang bisa? Iya betul. Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang adalah Allah yang menguasai segala hal. Kita kemarin baca dari Yohanes, Perjanjian Baru, Yohanes 2 ya. Nah di situ menceritakan tentang apa? Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di pernikahan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Nah itulah kuasa yang Tuhan Yesus miliki untuk bisa menjadikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan dulu dengan satu pujian, Di Pintumu.
bersukacita ya pastinya ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita, sebelum itu kita akan membukanya di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali kami anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga walaupun kami beribadah dalam kondisi yang seperti ini saat ini dengan online, kiranya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Kau juga persiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, kakak masih mau tanya nih. Gimana adik-adik selama pandemi ini, apa yang sudah adik-adik kerjakan di rumah? Apa cuman santai-santai aja, main HP terus, main game terus, atau ada sekali-sekali kalian membantu orang tua? Ya, harus begitu ya, membantu mama. Walaupun cuman nyapu-nyapu, cuci piring habis makan, itu pekerjaan yang baik. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau menyanyikan lagu With Christ in the Vessel. Tanggal 24 Januari. Siapa yang berulang tahun antara tanggal 18 sampai 24 Januari? Kalau ada, kita mau bersyukur, kita mau mengucapkan juga selamat kepada teman-teman yang berulang tahun, dan kita mau menyanyikan lagu Umur Panjang dan Selamat Ulang Tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman, Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun maupun untuk kakak-kakak layan yang juga mungkin ada yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita udah memuji-muji Tuhan ya, memang karena kemuliaan Tuhan yang sangat mengasihi kita di sepanjang kehidupan kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau naikkan satu lagi pujian, lagu Ku Buka Alkitab. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Selamat pagi adik-adik, gimana tadi udah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk, lipat tangannya, tutup mata, sikap doa yang baik. Kita mau berdoa sama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin kami Tuhan agar kami boleh membaca firman-Mu dan kami boleh mengerti bukan karena kehebatan kami tapi karena pertolongan Roh Kudus-Mu saja. Kami boleh mengerti akan firman yang kami baca dan kami juga dimampukan untuk dapat belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitabnya. Kita mau buka dari kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kitab Matius ada di Perjanjian Baru, betul. Kita mau buka sama-sama ya. Dari kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kita mau baca sama-sama. Nah, adik-adik yang masih kecil boleh panggil mamanya, panggil papa atau kakaknya dampingi untuk bantu buka Alkitabnya. Lalu kita mau baca sama-sama. Kak Usia akan mulai bacakan buat adik-adik ya. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu tentang mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada perjamuan kawin di Kana? Dan minggu ini kita masih akan mendengarkan firman Tuhan cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saat ini adik-adik, seperti yang tadi kita udah baca, pada saat itu Tuhan Yesus sedang turun dari bukit dan Dia diikuti oleh banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Di tengah jalan, tiba-tiba Tuhan Yesus didatangi oleh seorang yang sakit kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang sangat berbahaya dan menular. Karena dia berbahaya dan menular, makanya orang-orang yang sakit kusta ini pada masa Alkitab di Perjanjian Lama dan Baru, mereka itu dikucilkan, mereka itu diasingkan. Orang-orang nggak mau deket-deket sama orang-orang yang sakit kusta ini. Akhirnya orang-orang yang sakit kusta ini merasa sedih karena mereka diasingkan dan dijauhi oleh orang-orang. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Orang kusta ini, orang yang sakit kusta ini, pada saat dia dengar Tuhan Yesus ada dekat dengan mereka, dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sudah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, akhirnya si orang kusta ini memberanikan diri datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, adik-adik, orang yang sakit kusta ini percaya bahwa Tuhan yang dia minta adalah Tuhan yang maha kuasa. Karena itu dia meminta dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk bisa memulihkan dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga mengabulkan apa yang diminta oleh orang yang sakit kusta itu. Kita lihat di ayat yang keempat, di ayat yang ketiganya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada sakit kustanya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus melihat dari cara pandang yang berbeda dari orang-orang yang ada pada masa itu. Kalau orang-orang yang lain akan menjauhi, akan mengucilkan orang-orang yang sakit kusta, tapi Tuhan Yesus malah mendatanginya. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya dan memulihkan orang sakit kusta itu.
Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih. Dia sanggup memulihkan semua sakit penyakit. Tapi syaratnya cuma satu, kita percaya kalau Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup melakukan semua perkara. Asalkan apa? Kita percaya. Kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah, adik-adik, Kak Joyce mau tanya nih, selama ini kita kan di masa pandemi, kita jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, kita mesti melakukan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan. Nah, kita bisa melihat ini semua bahwa pada saat pandemi ini pun kita tahu Tuhan Yesus tidak akan juga meninggalkan kita. Yang penting adalah kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kasih. Yang kita cuma perlu lakukan percaya dan meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhannya. Hari ini kita mau belajar lewat apa yang didapat oleh orang sakit kusta ini, bahwa di saat kita sakit, kita punya penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan, kita berdoa. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan semua penyakit kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan udah menekan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sekarang Kak Joyce mau kasih tugas aktivitas nih buat adik-adik. Nah, adik-adik pasti masih ingat kan lagu sekolah minggu yang berjudul Yang Lumpuh Berjalan Hap Hap Hap. Nah, tugasnya adalah adik-adik bikin video di rumah dengan gaya yang paling kreatif, paling oke pokoknya. Minta tolong sama kakak, minta tolong mama, papa, atau siapa aja yang di rumah yang bisa bantuin adik-adik. Adik-adik bikin videonya, terus nanti adik-adik kirim videonya ke nomor Kak Tita yang nanti ada di bawah sini. Nah, nanti 5 video terbaik akan mendapatkan hadiah dari Kak Joyce. Gimana? Siap ya semuanya? Oke, deal ya adik-adik. Kak Joyce tunggu nanti minggu depan, nanti akan diumumkan siapa yang sudah mengirimkan video yang terbaiknya. Terima kasih. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami kembali diajarkan untuk belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang maha kuasa, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara apapun juga. Dan ajarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat dan setia kepada firman dan ajaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Joyce? Semuanya mulai bisa mengerti bahwa kasih Tuhan kepada kita, umat manusia, itu sangat besar ya. Dan di dalam kehidupan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Ya, contohnya di masa pandemi COVID-19 ini, ada teman kita, saudara kita, om atau tante atau siapa yang mengalami sakit seperti sekarang ini. Nah, di tengah-tengah rasa sakit yang seperti itu, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita dan akan menyembuhkan kita. Untuk itu, kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan, yakin dan percaya, dan harus selalu berdoa ya, harus selalu berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, baik adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus.
berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas orang tua yang sayang kami dan juga berilah kesehatan pada orang tua kami dan juga beri kesehatan kepada guru-guru kami. Bimbinglah kami saat belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Jokowi yang memimpin bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Biarlah Bapak Jokowi dapat memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana alam ya Tuhan. Kami yakin Engkau pasti akan melawat dan menolong mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, bebaskan juga Indonesia dari pandemi COVID-19 ya Tuhan, agar kami bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan, agar bisa bertumbuh dan menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, dengan satu lagu lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, tapi tak mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dengan ibadah online kita. Sekarang kita akan mengakhirinya dan kita akan melakukan aktivitas kita yang lainnya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terima berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online kami di pagi ini. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Di tengah pandemi yang ada di saat ini, kami boleh tetap datang kepadamu. Kami boleh beribadah, mengucap syukur dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh semakin dikuatkan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat dan setia. Dan di tengah situasi pandemi ini, kami boleh senantiasa belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang baik. Tolong kami Tuhan, dimanapun kami berada, ajar kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Oke, kita udah selesai dengan ibadah kita, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi bukan cuma hari Minggu ya, di hari-hari Senin sampai hari Sabtu juga adik-adik harus rajin berdoa, memuji-muji nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Oke? Kita mau ikrarkan janji iman kita, 10 jari di dada, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Virgi. Kak Virgi sekali-sekali tidak akan meninggalkan
Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.